Kembali lagi dalam program acara Outdoor Pro Takeover. Masih bersama gua Yuda, jangan bosen ya. Juga ada Pak Fendi. Kita masih ngobrol-ngobrol seru tentunya tentang para layang. Lokasi kita masih sama, masih ada di Buper Segoro Gunung. Dimana ini adalah lokasi dari acara kolaborasi antara Daulagiri dan Outdoor Pro, yaitu Fun Camp volume ke-6. Oke, kita lanjut lagi ya pembicaranya dengan Pak Fendi. Pak Fendi, saya mau nanya nih. Tadi kita ngomongin Pak Fendi sering bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk guide berarti ya? Pelatihan guiding enggak? Maksudnya itu tujuannya ke depannya adalah supaya orang bisa jadi guide para layang kan? Betul. Dari ya. Pemandu wisata. Pemandu wisatanya kan, pemandu wisata para layang. Gitu. Yang saya mau tanya nih Pak Fendi, apakah Bapak juga bergerak di bidang pariwisata? Betul. Saya bisa dibilang juga pelaku wisata. Pelaku wisatanya? Ya, pelaku wisata. Jadi pelaku wisata kita bergeraknya di tandem. Tandem? Wisata tandem. Oke, wisata tandem. Ya. Berarti selain wisata tandem ada lagi atau enggak Pak? Emang wisata tandem aja ya? Wisata tandem. Berarti guide-guide Bapak ini bisa kita bilang guide atau pemandu wisata para layang Pak ya? Pemandu wisata para layang itu berarti itu rata-rata sudah sampai dengan tandem master? Maksimal tandem master. Maksimal tandem master. Ya, maksimal tandem untuk master. Guide memang maksimal ke tandem master ya Pak? Ya. Oke, jadi untuk guide itu ternyata bisa sampai dengan tandem master. Pak, apakah ada kolaborasi nih antara sekolahan Bapak dengan wisata Bapak tadi, mungkin dari sekolah ini akhirnya mereka mau berprofesi sebagai guide para layang? Ya, ada Mas. Jadi begini, kita mendapatkan sebuah proyek dari pemerintahan, di mana Kementerian Pariwisata, ya, dia memberikan sebuah anggaran kepada kita untuk melaksanakan pemandu wisata yang bersertifikasi. Oke, betul. PL1, ya, artinya kita mulai melakukan itu dan melakukan screening. Ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Salah satunya screening. Dari ratusan orang yang kita ambil mungkin sekitar 30-40 orang yang layak untuk menjadi seorang pemandu wisata. Nah, dari situlah kita mulai dari tes wawancara, interview dan sebagainya, dari bentuk tubuh dan sebagainya. Karena seorang pemandu wisata itu harus mempunyai penampilan yang menarik. Salah satunya itu. Akhirnya masuklah di situ. Melakukan pelatihan yang sesuai dengan laporan atau SPJ yang diberikan kepada kita. Akhirnya kita lakukan 1-2 bulan kita lakukan untuk pelatihan pemandu wisata. Pelatihan pemandu wisata. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, di pelatihan pemandu wisata ini ya tentu kita akan ngomongin tentang teknik para layang ya kan. Betul. Selain itu apakah ada yang dipelajari lainnya Pak? Teknik yang lain itu yaitu berupa cara untuk mempromosikan yang utama, mempromosikan daerah wisatanya. Ya, artinya bukan hanya wisata tandem, tapi melebar ke wisata yang lain. Mungkin di daerah sini banyak, ada wisata tubing, ada wisata jeep, ada wisata T-walk dan lain sebagainya. Ya, dari situ, dari pemandu wisata para layang, akhirnya bisa melebar ke arah situ. Oke, dari wisata para layang akhirnya harus juga melebar ke wisata di sekitarnya. Jadi mungkin core-nya wisata di tempat ini para layang gitu. Tapi ya kalau bisa yang lainnya tuh juga harus ngikut gitu Pak ya, sebagai pendukung atau satelit dari si wisata para layang ya Pak. Pak, kayaknya kita minum dulu yuk. Siap. Lumayan lega, asik. Pak, ini jujur aja, saya tuh sebenarnya juga orang yang aktif di bidang pariwisata. Salah satu yang pengen saya bangun itu adalah pariwisata para layang. Bagus, Mas. Memang saya pengen banget itu kita di tempat saya itu ada wisata para layang Pak. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana sih Pak cara kita untuk membangun wisata para layang itu dari nol, apa yang harus kami siapkan dan lain sebagainya gitu Pak? Ya, memang pertama butuh sebuah kolaborasi dengan pemerintah setempat. Ya. Terutama desa mungkin ya. Karena di situ
Kalau di daerah Mas mungkin di daerah perbukitan, di situ tanah yang dipakai mungkin tanah khas desa, mungkin akan lebih enak. Tapi kalau nanti terbenturnya dengan tanah masyarakat, mungkin harus menyewa atau mengganti rugi. Itu kita lihat dulu tempat tersebut, apakah layak untuk dijadikan sebuah desa wisata atau tempat wisata para layang yang nantinya akan melebar menjadi sebuah desa wisata. Jadi di situ setelah ada kolaborasi kerjasama dengan pemerintah desa, akhirnya akan lebih meningkat lagi ke pemerintah kabupaten. Ya, mungkin provinsi akan sampai ke pusat akan mensupport daerah tersebut. Oh layak tidaknya. Kalau memang layak pasti akan diberikan sebuah anggaran yang tidak sedikit untuk mengembangkan tempat tersebut. Jadi memang ada dana hibah dari pemerintah yang biasanya memang untuk desa wisata Pak ya? Betul, ada Mas. Tapi itu hanya untuk lokasi take off di desa wisata atau juga termasuk peralatan Pak? Kalau peralatan mungkin belum Mas. Belum ya Pak? Peralatan belum. Jadi melihat sebuah perkembangan. Kalau memang nanti perkembangannya sudah bagus, artinya di situ ada desa wisata, ada Pok Darwis, ada BUMDes. BUMDes lah nanti yang bekerja. Yang terjadi seperti di Wonogiri. Wonogiri punya beberapa set alat. Itu punyanya BUMDes. Dia punya alat terbang tandem itu ada 2 set. Belum alat yang solo. Makanya di desa wisata namanya Sendang, Kabupaten Wonogiri, kecamatannya Kota Wonogiri, itu bagus. Dia dikunjungi dari beberapa daerah untuk menjadi studi kelayakan, untuk studi banding untuk desa yang dia kunjungi itu, dia pengen mengembangkan daerahnya. Oh, seperti itu. Oke. Pak, kalau misalnya begini, saya punya tim di kota, tapi nggak ada bukit, nggak ada gunung. Tapi kita mau bikin Paralayang. Tapi nanti kita kolaborasi sama tempat tersebut untuk jadi desa wisata, itu apakah memungkinkan Pak? Kalau di desa tersebut nggak punya bukit, terus mau ke desa yang lain, saya kira nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena yang mau dikembangkan desanya tersebut. Iya. Jadi sekalian sama orangnya dikembangkan di situ. Ya. Jadi sumber daya manusianya bagaimana dia bisa menguasai, memandu wisata, menerangkan bahwa tempat wisata tersebut layak menjadi desa wisata. Oke. Jadi berarti ini dalam dunia paralayang, wisata paralayang Bapak Gelut itu memang yang kita kejar itu adalah di satu spot untuk paralayang, spot ini aja, walaupun ada spot yang lain. Tapi berarti saat ini memang nggak ada yang let's say kayak travel agent tapi khusus untuk paralayang, bisa di bukit ini. Saat ini ada Mas, cuman masih belum artinya belum terang-terangan. Jadi bukan tidak seperti di Bali. Di Bali ada beberapa operator, tapi travel agentnya sudah benar-benar travel agent yang dimana sudah go internasional. Kayak dia buka cabang di Cina. Jadi dia benar-benar mempromosikan tempat tersebut untuk bisa datang para konsumen atau para penumpang itu. Gitu. Jadi saat ini di Indonesia yang baru ada itu kemungkinan hanya di Bali ya Pak ya, yang bisa secara profesional mengelola perjalanan paralayang. Nah, saya mau nanya Pak, dalam perjalanan Bapak menjadi seorang pelaku wisata paralayang, apakah ada misalnya saya nih Pak, setelah di Kemuning gitu, terus saya meminta ke Bapak, Pak saya mau rekomendasikan tempat yang lain atau saya pengen ke tempat yang lain tuh sama Bapak, itu ada nggak? Oh bisa, banyak bisa. Mas ya. Banyak ya. Saya pernah ya, ini salah satu yang belum saya laksanakan itu di Karimun Jawa. Karimun Jawa itu kalau kita ngomong pulaunya itu pulau wisata. Oh ya betul. Udah jadi. Betul. Tinggal mengembangkan untuk wisata Dirgantara. Nah, itu ada satu bukit yang saya rencana sudah mau dipanggil ke sana untuk mensurvei tempat tersebut, layak tidaknya tempat tersebut. Karena memang kalau nggak layak ya tidak bisa. Ya, buat apa gitu ya Pak ya? Betul. Di Sulawesi sudah ada. Di Sulawesi Selatan itu di daerah Toraja itu dia konsultasi, walaupun saya nggak ke sana, Pak saya punya bukit sendiri mau saya jadikan, bisa. Akhirnya terlaksana. Ini kita ngomongin tentang kelayakan sebuah tempat nih Pak, berarti ya untuk atau sebuah bukit untuk dijadikan landasan take off, berarti kan tempat terjunnya si paralayang.
Syarat minimalnya tuh apa, Pak? Syarat minimalnya jelas ada infrastruktur yang sampai ke atas. Infrastruktur yang Ya, sampai ke karena atas. kita nggak mungkin kalau dari bawah sampai ke atas jalan Nanti kaki. jadi hack and fly, Pak. Ya, pasti nggak boleh. Dan itu akan menghabiskan waktu dan biaya. Betul, Ya. betul. Yang kedua, posisi bukit yang benar-benar ideal. Artinya kalau kita seperti ini di depan situ ada bukit, berarti turbulensi. Turbulensi karena Ya. bisa ada angin naik. Betul. Tiba-tiba ada naik. rotor angin mutar. Harus di depan los dan kita amati dalam satu hari apakah angin itu selalu ada masuk atau mungkin malah angin di belakang. Karena global kita di dunia itu angin cuma ada dua, barat dan timur. Iya, betul. Kalau musim kemarau jelas angin timur. Kalau musim hujan angin barat. Nah, itulah. Karena makanya kan harus benar-benar posisi bukit itu posisi yang pas. Kalau memang di pantai itu harus seringnya menghadap selatan. Kalau selatan ya mesti menghadap ke pantai. Karena angin sering datang dari laut. Dari arah laut ya, dari pantai ke bukit. Oke. Terus ini kita ngomongin angin lagi nih, Pak. Ya. Sebagai salah satu syarat dari kelayakan sebuah tempat menjadi tempat wisata para layang. Apakah ada minimum kecepatan anginnya atau maksimum kecepatan anginnya, Pak? Oh, ada. Minum dulu ya, Mas. Wah, iya. minum, Pak. Jadi gini, kita hubungannya dengan angin ya. Iya. Terbang itu ada batasan angin. Oke. Kalau kita udah terbang di atas, mungkin waktu kita take off angin kecil, di atas angin besar mungkin tidak ada masalah. Karena kita mau menghadap ke sana ke sini mungkin nggak masalah. Tapi segera mungkin aja turun karena angin kencang, pasti akan mundur. Parasut punya daya speed, punya daya meluncur, punya kecepatan meluncur. Kecepatan yang disesuaikan dengan kecepatan angin. Angin, betul. Antara keseimbangan antara kecepatan meluncur parasut dengan kecepatan angin itulah yang terjadi. Hari terjadi kita jalannya kita. Angin yang kita lakukan di sebuah tempat terbang atau take off di launching itu nggak boleh di atas 20 km per jam. Di atas 20 km per jam nggak boleh. Nggak boleh. Kalau masih 15, 20 yang parasut kompetisi masih bisa. Tapi kalau untuk siswa kita di atas 15 kita stop. Nggak boleh. Karena akan susah untuk melakukan gerakan membuka parasut. Yang awal berat, karena kan ke belakang pasti. Makanya batasan kita terbang pasti di kecepatan angin 20 kalau untuk yang kompetisi. 15 kalau, untuk pemula. Ya, angin kalau sudah masuk di kecepatan 30, 40 ya kita stop. Kita nggak akan lakukan penerbangan. Tidak akan melakukan penerbangan sama sekali karena beresiko. Ya, beresiko. Kalau kecepatan angin minimumnya, Pak? Angin zero bisa. Angin zero bisa? Ya. Oke, jadi karena kita ada beberapa manuver atau cara untuk melakukan penerbangan. Salah satunya dengan first jump. Dengan apa, sorry? Dengan yang ditarik Alpin. itu, Pak, ya? Ya, masalah Alpin ya? sama Alpin sama reverse. Reverse itu kita menghadap ke parasut. Kalau Alpin kita membelakangi parasut. Atau angin nol biasanya pakainya Alpin. Karena kecepatan kita untuk menjadikan sebuah laju parasut. Oke, jadi kalau nol tuh kita langsung begini berarti, Pak, ya? Tarik ke atas, tarik ke atas biar dia langsung naik. Jadi tinggal menyusuri tebing aja gitu ya, gliding aja. Kalau misalnya reverse berarti kita balik badan dulu, baru gitu. Betul. Oke, perbedaannya di situ, saudara-saudara. Jadi nol tanpa angin tuh nggak ada masalah. Yang masalah adalah ketika anginnya kecepatan gitu. Ya, oke, soalnya nggak bisa dibalik lagi. Kalau ditarik balik lagi nggak apa-apa. Ya, pasti akan ke bawah, Pak. Ya. Pak, saya mau nanya nih. Tadi kan kita ngomongin tentang kecepatan parasut, laju sama angin tuh harus seimbang. Ya. Apa yang terjadi kalau misalnya di bawahnya atau di atasnya? Misalnya anginnya lebih atas daripada kecepatannya si parasut. Parasut itu ada speed, ada kecepatan. Makanya kita bilang parasut punya kecepatan 30 km per jam. Oke. Sedangkan angin dari depan itu katakan 20 km per jam. Berarti selisihnya 10. Laju kita 10 km per jam. Oke, berarti itu laju kecepatan kitanya kita. Ya. Ground speed namanya. Ground ya. speed. Okay. Kalau di kecepatan angin kosong, laju parasut ini 30, berarti kecepatan kita 30 km per jam. Kalau angin dari belakang kita didorong 20 sama 30, berarti laju kita 50 km per jam. Oke, berarti kalau misalnya kita kecepatan anginnya pas lagi udah di atas,
Kan kalau di atas angin lebih cepat nggak apa-apa ya Pak ya? Pasti biasanya. Kalau misalnya angin lebih cepat, misalnya kita speednya si kanopi tadi 30, tapi kecepatan angin 60, mundur. pasti itu mundur Pak ya? Nggak akan kita maju itu ya? Nggak bisa. Berarti mundur 30 dengan kecepatan 30 gitu? Iya, itu udah. Itu berarti manuvernya dibalik jangan-jangan ya. Betul ya Pak? Biar jadi dorongan. Iya, itu apa juga gimana? bahaya. Ya itu memang harus bahaya, ya? kalau masih tinggi dorong nggak apa-apa, habis itu balik lagi segera turun. Karena akan terjadi parachuting. Artinya parachuting itu kalau kita berhadapan dengan angin yang kencang, parachute kita akan turun secara vertikal. Vertikal. Iya. Tapi enggak stall. Nggak cepet ya, Cuman Pak, tetap vertikal begini. Oke, ternyata seperti itu saudara-saudara. Asik. Oke, kita balik lagi ngebahas masalah wisata nih Pak. Kalau misalnya kita ngomongin wisata di Paralayang nih Pak, saya mau nanya do and don'ts-nya itu ketika jadi pemandu tuh apa sih Pak? Apakah ada do and don'ts, maksudnya apakah ada kendala kayak tadi kan Bapak bilang kecepatan payung di 40 kecepatan angin di 40 nggak boleh karena maksimal kalau payung kompetisi pun 20 kayak gitu. Selain itu apakah ada yang lain gitu Pak? Sebenarnya ya Mas, kalau kondisi termal panas itu kan posisi bergejolak. Posisi cuaca renggang, keadaan posisinya renggang, jadi kan posisi goyang. Ya itu kita harus antisipasi, kita harus nggak terbang. Kalau nggak angin dari belakang, ya kita harus nggak terbang kalau kita sebagai pemandu wisata, pelaku wisata kan. Betul. Ya, artinya safety itu yang kita utamakan. Betul. Safety itu yang kita nomor satukan. Karena yang kita jual juga keselamatan ya Pak. Karena kita membawa sebuah penumpang yang mana harus aman semuanya dari take off sampai landing. Betul. Ya itu. Jadi safety itu kalaupun cuaca nggak bersahabat ya, kenapa nggak? Besok masih ada waktu untuk terbang. Gitu. Oke. Pak, saya mau nanya ini Pak. Kan kalau kita dapat tamu lah istilahnya ya, si penumpang ini kan kita nggak tahu berat bobotnya dia nih Pak. Dari awal, bener nggak? Itu kah apakah ada pengaruh payung, berat bobotnya dia sama berat bobot pilotnya? Misalnya saya nih, saya segini terus kira-kira saya mungkin 60 kilo, berat bobot penumpang yang minimum misalnya yang saya bawa atau maksimum yang bisa saya bawa itu apakah ada gitu Pak? Ada Pak ya? Kalau di tempat kita di sini mungkin 90, tapi kalau di pantai itu 100 masih bisa. Karena anginnya di pantai itu anginnya konstan, laminar. Beda di gunung. Di gunung kadang angin datang, hilang. Kita 90. Dan itu menyesuaikan dengan seorang pilotnya. Nah, kalau pilotnya nanti berat badannya 80, sedangkan penumpangnya 90, yang terjadi apa? Laju parasutnya kencang. Karena beban loading namanya ya. Parasut itu punya loading. Loadingnya itu udah melebihi loadingnya. Maksudnya batas loadingnya. Batas kapasitas loadingnya itu udah lewat melebihi Pak ya. Itu akan yang terjadi akan kayak cepet lajunya dan turun. kayak pesawat. Cepet dan turun. Jadi akan kencang sekali. Tapi bisa turun ya Pak? Bisa turun. Yang bahaya nggak bisa turun nih Pak. Terus kalau misalnya batas loadingnya tuh tadi kayak Bapak bilang, kalau segitu itu overloading, apakah yang underloading? Ya, betul. Kalau under tuh mungkin masih bisa ngakali dengan kita ada tambahan balas. Jadi kalau kayak diving itu ada ringnya itu Pak ya, supaya penambah beratnya weight beltnya begitu. Atau enggak menyusulkan pilotnya, mungkin pilot ada yang berat badannya kecil, ada yang jadi tengah, cari tamunya disesuaikan. Sedikit lebih besar, disesuaikan. Jadi yang penting itu masih di batas loading yang disarankan dari si payung tersebut ya Pak. Jadi jangan mentang-mentang nih tamunya cewek cakep tapi ini ternyata pas dia underload ya Pak ya. Jadi tetap do and don'ts itu tetap ada saudara-saudara, asik warga-wargi. Jadi jangan cuman tadi angin udah jelas, terus batas loading dari kita punya parasut itu juga harus dipertimbangkan ya. Jadi memang memilih itu kadang-kadang kalau misalnya kita ngikut pariwisata tandem Paralayang, saya mau pilotnya yang ini, padahal diutarakan ke yang lain, yaitu kita sebagai tamu, sebagai penumpang harus ngikutin arahan dari kita ada pengelola ya Pak. Ada admin yang mengatur semuanya. Iya. Jadi juga sebagai tamu jangan terlalu milih, ikutin aja udah disesuaikan soalnya batas loading. Daripada nanti nggak bisa turun atau kecepatan kaget kan Pak ya? Betul. Pak,
tips and trick nih saya mau nanya. Bagaimana Bapak bisa bertahan sampai dengan sekarang gitu ya. Tapi saya mau nanyanya dari saya ini yang baru mau mulai nih Pak. Gitu. Tips and triknya apa sih Pak sampai bisa bertahan? Ini mungkin yang terakhir pertanyaannya. Jadi boleh bebas Pak. Kita dengarkan dengan seksama pokoknya. Artinya tip saya masih eksis atau gimana Mas? Bapak masih eksis? Enggak, saya masih eksis sampai sekarang ya? Sampai sekarang? Iya, karena memang sampai saat ini dan kita masih banyak dibutuhkan sekolahan kita, klub kita. Karena yang tadi saya dari awal ngomong itu perkembangan para layang itu growth-nya naik terus, perkembangannya naik terus. Makanya kita selalu dibutuhkan dan kita selalu eksis. Betul. Dia saling menawarkan, saling menawarkan. Dia meminta kita juga akan menawarkan ke dia. Jadi kalau masalah equipment mamanya, dia pengen barang ya kita tawarkan ke dia. Itu untuk equipmentnya. Tapi kalau yang mau sekolah, ayo dia meminta kita tawarkan seperti ini yang kamu minta. Kalau kamu pengen berprestasi, ayo ikuti arahan kita. Kalau kamu pengen fun, ayo kita laksanakan dengan terbangmu yang fun. Jadi kenapa sampai eksis itu karena promotion dari teman-teman juga, kita di media sosial juga ada. Jadi sampai saat ini banyak sekali masih beberapa calon siswa yang waiting, yang menunggu. Oh gitu, oke. Menarik ya, asik. Pak. Ini beneran yang ini sekali lagi nih yang terakhir banget kejadian yang tadi. Ini mau nanya, Bapak minta tolong dong kita dikasih pesan kepada warga outdoor yang mungkin mau memulai mencoba beraktivitas di Pakalayang, Pak. Oke. Teman-teman penggiat outdoor, adventure, para layang adalah olahraga yang aman, olahraga yang safety, asalkan semuanya benar-benar dilakukan dengan cara yang benar, dengan alat yang baik, dengan alat yang sesuai standarisasi. Jadi sangat mudah, sangat ringan biayanya juga, tidak harus beli yang baru, second pun masih banyak di pasaran. Jadi monggo kalau mau ngikut kegiatan para layang, kita siap untuk menerima dan kita siap untuk membimbing. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk pesannya Pak kepada warga outdoor. Jadi warga outdoor, selesai sudah perbincangan podcast Takeover kita kali ini bersama Pak Fendi. Asik. Tentu aja masih di Fun Camp ke-6, volume ke-6, kolaborasi antara Daulagiri dan Outdoor Pro. Jangan lupa teman-teman untuk cek-cek barang kita di online shop kita yang ada di Shopee dan Tokopedia, yaitu Outdoor Footwear. Juga jangan lupa cek Instagram kita di outdoor.co.id. Cek, jangan cuma dicek aja, jangan lupa check out ya. Yuk, bye-bye!